صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليست في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد benar. Hadis yang ke-138 tentang ucapan insya Allah. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman ibn Daud, yang berkata Nabi putra kepada seorang nabi, yang berkata adalah seorang rasul yang mendapatkan anugerah kekuasaan, kepemimpinan dan juga kehebatan yang tidak ada tandingannya. Habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, anugerahkan kepadaku suatu kerajaan yang tidak selayaknya memberikan kepada sesiapapun selepas aku, dengan memahami bahasa binatang, dengan memahami bahasa makhluk-makhluk yang melata, dengan memahami bahasa burung. Itu adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tengok dengan kita nak mengamas sedikit tentang keistimewaan, keutamaan dan kesan daripada ucapan insya Allah. Daripada baginda Nabi SAW telah berkata Nabiullah Sulaiman bin Daud, bapak Nabi, anak pun juga Nabi, putra daripada seorang Rasul, dan juga Nabiullah Sulaiman yang pernah memimpin dan menaklukkan kerajaan jin. Ibrit itu sebagai pembantu kepada beliau. Yaqulu la atufanna lailata ala tis'ina ba'dan. Kita sudah dapat menghitung di situ. Aku akan putar keliling, aku akan gauli 90 orang daripada istri-istri aku. Nah, itu sudah boleh kita khayalkan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, 90 orang. Jumlah bilangan istri sejumlah tidak kurang daripada 90 orang. Aku akan gauli 90 ala tis'inam ra'jan, dengan harapan satu persatu daripada 90 orang istri tadi itu akan hamil dan juga akan melahirkan seorang anak untuk menjadi mujahid, akan menjadi pejuang-pejuang dan tentara-tentara Islam di jalan Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Satu, keperkasaan daripada seorang nabi. Yang kedua, putra kepada seorang nabi. Yang ketiga, yang mampu untuk menonjolkan al-jin wal ins, manusia dan jin. Jadi dengan leluasa dan juga dengan kehebatan yang tidak ada tandingannya. Tidak ada seseorang pun yang menandingi kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi dengan beliau telah mengangkat sumpah untuk menggauli 70 orang daripada istri-istri beliau, dengan harapan kulluhunna, satu persatu daripada mereka yang 90 tadi itu, 90 ta'ti bi farisin, akan melahirkan dengan seorang prajurit, seorang pejuang berkuda yang akan berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala. Faqala lahu sahibuhu, maka berkatalah teman beliau, tidak disebutkan siapa yang dimaksudkan dengan sahib di situ. Faqala lahu sahibuhu, maka berkatalah sahabat beliau, ucapkanlah insya Allah. Itu saja, sekecil insya Allah saja. Nabiullah Sulaiman tidak terucapkan kata-kata insya Allah,
Falam yaqul insyaallah fatafa alaihinna jami'an. Putar keliling satu persatu. Satu, lepas yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tak payah cerita mampu atau tidaknya. Tak perlu kita hubungkan dengan tongkat Ali atau juga dengan pasak bumi. Ini dengan seorang Nabi dan Rasul yang kalau pada itu mereka memohon dan meminta akan Allah kabulkan. Leluasa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi sudah ke 90 orang istri tadi itu beliau gauli semuanya pada malam hari itu. Wa alaihi jami'an. Maka tidak ada seorang pun daripada yang 90 orang tadi itu yang hamil kecuali satu. Itu pun hanya setakat dengan anak yang cacat. Hamilnya hanya setakat separuh saja. Falam yahmil illam ra'atun wahidatun ja'at bisyiki rajulin. Yang satu tadi itu pun melahirkan dengan separuh laki-laki, maksudnya cacat. Waimullah, Nabi kita bersumpah demi Allah, walladzi waimullahi nafsu Muhammadin waimullah nafsu Muhammadin biyadihi, demi kekuasaan Allah yang dengan diri Nabi Muhammad di sisinya, yang demi dengan diri Nabi Muhammad di bawah kekuasaannya. Kalau seandainya Nabi Allah Sulaiman berkata insya Allah akan lahir 90 orang prajurit yang satu persatu akan menjadi pendekar atau juga akan menjadi pursanan, akan menjadi tentara berkuda di jalan Allah Jalla wa Ala. Itu anak insya Allah. Jadi dengan kita, kalau dengan seumpama kita, pertama karena kita tidak pasti, kemudian yang kedua dengan kita tabarruk. Jadi ingin kita kongsikan di sini itu semudah kita ucapkan insya Allah, seperti itu pengaruhnya. Jadi di sini kita tidak bermuamalah dengan makhluk, kita tidak meminta kepada manusia, kita tidak memohon kepada makhluk yang lemah. Sementara hakikat yang sebenarnya yang dengan kita memohon kepada yang maha dengan segala-galanya. Kekuasaan Allah yang tidak ada batasannya, pemberian Allah yang tidak ada had dan juga yang tidak ada sukatannya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh dengan ucapan 2 kalimat syahadat, yang itu tadi dengan memberikan kelonggaran kepada pelanggan-pelanggannya, yang itu tidak lebih daripada mengetepikan dahan kayu, daripada kelancaran dan juga daripada kelaluan orang ramai, yang itu tidak lebih daripada mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, sejumlah berapa yang mensekutukan Allah, yang dengan syiriknya, dengan perkara hura-huranya, dengan perkara ucap, perkara porno, perkara yang terlarang, zalim, diktator, mensekutukan. Matikan handphone, la usah maaf, minta maaf, matikan handphone. Kita nak inginkan ada suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, sebab kalau setakat kita syarahkan seperti yang ada dalam kitab saja, baca terjemahannya kita sudah boleh paham. Tapi kita akan ada sesuatu Allah turunkan kepada kita berkat karena kita berkumpul. Ada yang namanya wahyu sa'ah, ada yang namanya ilmu yang tidak tersurat di dalam kitab. Kita mendapatkan ilmu laduni daripada Allah. Gangguan-gangguan yang semacam itu akan mengganggu ketenangan kita. Kenapa? Ulama-ulama kita, tengok dengan Habib Omar, penyampaian daripada Allah tidak pernah terputus. Dan kadang-kadang ada satu benda baru yang beliau kongsikan, tidak pernah disebut, tidak pernah diistinbat, dan juga tidak pernah ditulis oleh ulama. Itulah yang namanya wahyan laduni, ilman laduni, wa ataina min laduna ilma, dan kami berikan ilmu pengetahuan daripada Allah Jalla wa Ala. Ataupun juga dengan firman Allah yang berbunyi wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan, berikan tunjuk, ajar wahyu as-sa'ah, atau juga dengan wahyu seketika yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Kita nakkan yang semacam itu. Sebab kalau misalnya setakat dengan terjemahan, sebagaimana saya katakan tadi, melalui jaringan internet
ataupun juga dengan melalui TV atau juga dengan media massa, segala-galanya boleh kita dapatkan. Tapi kita akan yang lebih daripada itu, lebih dengan keberkatannya, lebih dengan kemuliaannya, lebih dengan ketakwaannya, lebih dengan inayahnya, lebih dengan nafkahnya, lebih juga dengan riudatnya. Dan itu tidak akan mungkin kecuali seketika dengan kita sudah sehati, seirama, jangan tidur. Apa 1 jam saja, tak lama mana, insya Allah nanti tidak datang wahyu. Jadi pada seketika dengan seorang yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul, jadi mengaku jadi Nabi dan Rasul, dipenjarakan oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah atau Khalifah Ma'mun. Ramai di kalangan khalifah-khalifah dahulu yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul, ya seperti Ayah Bin misalnya, atau juga seperti siapa lagi yang pernah mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Maka seketika itu dipanggil sama Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Ma'mun ini diantara daripada Khulafa Al-Abbasi, daripada dinasti Al-Abbasiyyin yang hafal Quran. Jadi diantara daripada pemimpin yang pernah memimpin negara Islam yang cukup lumayan lama, tidak kurang daripada dalam 21 tahun. Tapi nasib daripada Khalifah Ma'mun dikatakan yang walaupun diantara daripada khulafa yang alim, keilmuan cukup luar biasa menunjang, akan tetapi ulama-ulama diuji dan dicoba. Dikatakan ulama-ulama pada seketika itu tidak betul akidahnya, tidak betul pemikirannya, sehingga dengan mereka itu diuji dengan masalah khalqul Quran. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, selamat daripada hukuman. Yang mengatakan Al-Quran itu kadhib, akan dianiaya, dihukum dan juga dipenjarakan sampai kepada hukuman mati. Jadi cerita panjang lebar boleh dibaca dalam sejarah atau juga dalam kitab Tarikhul Khulafa secara khusus. Di antara daripada khalifah yang mempunyai keilmuan yang sulit untuk kita mencari tandingannya, satu perkara yang luar biasa. Tapi itulah, kalau terlampau pintar kadang-kadang, kalau terlampau hebat kadang-kadang, itu membuat seseorang membuat satu hal-hal yang negatif, atau membuat satu hal-hal yang mungkin barangkali di luar daripada jangkauan orang ramai. Kita kembali kepada tajuk yang kita bicarakan tadi itu tentang ilham atau tentang petunjuk. Jadi setelah dengan pengaku menjadi nabi tadi itu disoal siasat oleh Khalifah Ma'mun. Oke, sekarang coba tolong buktikan kenabian kamu. Jadi kata dia, saya mampu untuk mematikan orang yang hidup. Kalau tidak percaya, panggil yang tidak percaya dengan kenabianku, saya boleh coba. Sesiapa saja aku mampu untuk menghidupkannya kembali. Jadi pada itu dipanggil salah seorang. Kalau Tuan Khalifah akan bukti bahwasanya aku Nabi dan Rasul, aku akan hidupkan kembali dia selepas aku pancung lehernya. Jadi kata yang dipanggil, aku beriman orang yang pertama yang percaya dengan kamu. Sebab kenapa? Sebab kalau tidak percaya, kena penggalkan leherku belum tentu dia boleh buat aku hidup kembali. Jadi kata aku percaya dengan kenabian kamu, supaya jangan sampai aku kena sasaran akan dipancung. Akhirnya sama Ma'mun, Khalifah Ma'mun, orang tadi itu dipenjarakan. Lama masuk penjara. Keesokan harinya ditanya. Jadi kata Khalifah Ma'mun, wahyu-wahyu apa saja yang turun kepada sampean? Kamu dapat wahyu apa saja malam tadi itu daripada Allah. Jadi kata Al-Mutanabi yang mengaku jadi nabi, sebenarnya malam tadi itu aku tak dapat wahyu apa-apa, sebab malaikat Jibril tidak turun. Kenapa? Sebab malaikat Jibril tak nak masuk penjara. Saya jawab tak untuk menjawab. Malaikat Jibril tak ada perkenan masuk penjara. Akhirnya aku tidak dapat wahyu apa-apa daripada Allah Jalla wa'ala. Hadis, Masya Allah, tabarakallah. Tengok leluasa daripada insya Allah tadi itu. Allah ingin memberikan tanda atau bukti keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala hanya dengan sepatah kata insya Allah. Nabi kita dengan bahasa sumpah dengan penuh keyakinan, hajat keinginan Nabi Allah Sulaiman akan dikabulkan oleh Allah, akan mendapatkan 90 orang prajurit yang berperang di jalan Allah.
tapi karena terlupa untuk mengucap insya Allah, Allah tak kabulkan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. 39. Lawa anak ahadakum. Ini juga perisai. Tadi kadang-kadang pasangan itu sudah tak danda baca-baca itu dan ini sudah terlupa segala-galanya. Apa pula ini untuk orang yang sudah kawin saja, yang belum kawin tak payah bacalah. Nabi kita bersabda, kalau anak ahadakum, kalau dengan salah seorang daripada kamu apabila dia akan bersama melakukan hubungan intim dengan pasangannya, ya ta'alau, terus dia berkata Bismillah Allahumma jadibna syaitana wa jadibi syaitana ma rasahtana, dengan nama Allah elakkan syaitan daripada kami dan elakkan syaitan daripada rezeki yang kau anugerahkan kepada kami. Fa innahu yuqaddar bainahuma waladun, kalau Allah takdirkan istri akan hamil daripada hubungan tadi itu, syaitan tidak akan mampu untuk mengganggunya. Cuma itulah tadi sebagaimana saya katakan, kita laki-laki kita dengan istri juga sama. Kadang-kadang mungkin seperti terpukau, kadang-kadang sudah tak dan baca, kadang-kadang sudah tidak teringat, kadang-kadang sudah terburu-buru betul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih duluan menyuap nasi daripada basmalahnya. Setelah tekunya masuk nasi ke dalam perut, baru Allahumma barik lana bima razaqtana. Macam itu juga. Nah, jadi macam mana kalau seperti itu? Jadi kalau sudah terlanjur berhubungan, sebelum membaca doa yang dianjurkan, ulama berpendapat elok dibaca tapi di dalam hati. Di dalam hati Allahumma barik lana bima razaqtana. Baca makan Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitana bima razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin. Allah. Riwayat daripada Ati bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan dia akan ngobrol, akan bercakap-cakap, akan berbual-bual dengan Allah, yang pada seketika itu tidak ada mutarjim, tidak ada juru bicara antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, perbualan, perbincangan, pembicaraan secara langsung. Tengok sebelah kanan amal ibadah yang dilaksanakannya, tengok sebelah kiri amal perbuatan kejahatan yang dilakukannya, tengok daripada sebelah hadapan ternampak neraka jahanam di hadapannya. Nabi kita bersabda, fattaqun nara walau bisyikki tamratin, selamatkan diri-diri kalian daripada api neraka yang walaupun hanya dengan sebelah daripada buah kurma. Yang penting tulus ikhlas karena Allah. Kalau hanya dengan sebelah kurma saja, ini berarti satu tawaran yang Nabi kita tawarkan kepada kita, karena mengingat perekonomian yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, kekuasaan yang berbeda-beda, dan juga dengan kedudukan yang berbeda-beda. Coba tengok kasih sayang baginda kepada kita. Nabi kita tak kata tebus dan selamatkan diri kalian daripada api neraka, yang walaupun hanya dengan menyumbangkan satu buah pesawat Wing 777 misalnya. Siapa yang boleh beli Wing 777? Nabi kita tak bersabda, bebaskan diri kamu daripada api neraka, yang walaupun hanya dengan membina Putra Jaya. Oh mahal, tak boleh. Jadi kalau seandainya seperti itu, dengan membangun masjid, dengan umrah tiap tahun, dengan haji tiap waktu, atau tiap tahun umrah tiap waktu, atau dengan mengimpakkan sekian duit, ya Rasulullah, bagaimana nasib kami orang-orang miskin, bagaimana yang tidak upaya, bagaimana dengan yang lemah ekonominya, bagaimana dengan yang tidak berkemampuan. Nabi kita bagi peluang kepada kita semuanya. Kalau seperti itu bagi Nabi, jangan dikecewakan. Jangan sampai, tadi masih ada lagi yang minum dengan tangan kiri, masih ada lagi yang membimbing kita. Ini bukan pengajaran untuk dibaca, tapi untuk dipelajari dan diamalkan.
bimbing kita dengan tangan kanan, hormat ta'zim kepada hadis-hadis Rasulullah yang memberikan panduan dan bimbingan kepada kita. Baginda tidak ada kepentingan apa-apa dengan kita. Apakah kira-kira Nabi kita akan mendapatkan kedudukan, akan mendapatkan jawatan, menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden, menjadi Raja? Tidak. Nabi kita tulus ikhlas memberikan bimbingan dan panduan kepada kita semuanya. Yang penting agar bagaimana mereka selamat, agar bagaimana mereka bahagia, agar bagaimana mereka mendapatkan keampunan, agar bagaimana dengan mereka mendapatkan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita mendorong, kita menolak, kita tolak lagi. Aku akan berdekat, aku akan dekatkan kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Nih dengan tangan, nih dengan mata, nih dengan telinga, nih dengan pakan, ini dengan minuman, ini dalam kehidupan, ini dengan pergaulan. Satu persatu aku akan berikan pengajaran dan pendidikan pencerahan kepada kamu, agar dengan kamu mendapatkan kebaikan daripada segala-galanya, agar kamu layak mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Jadi dengan satu tawaran istimewa daripada beliau, setelah menceritakan tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan dia akan berdua dengan Allah. Betul kan pada hari Sabtu yang dengan awak seketika berdua-duaan dengan dia? Betul kan seketika dengan kamu berada di sebelah jembatan yang kamu ber-SMS-an, terus kamu bertemu mengadakan pertemuan di sebuah restoran? Betulkah? Tak ada seorang pun yang boleh ingkar, tidak ada satu pun yang boleh mendustakan tentang fakta nyata, sebab anggota tubuh akan bercerita dan juga akan berbicara. Seketika itu mulut membisu dengan 1001 bahasa, justru kaki yang mengaku, mata yang bersaksi, tangan yang bercerita, anggota yang menyenaraikan, batang tubuhnya yang memperlihatkan segala-galanya. Mulut jadi senyap dia. Betul ya Allah, alaka uzron, apakah ada keuzuran jika sampai kamu terbabit? Tidak ada ya Allah. Betul kan pada hari Jumat yang dengan Anda pada saat senam aerobik, atau pada tuh dengan kamu di Masjid Putrajaya, atau juga pada tuh kamu di Masjid Besi, saat ketika kamu keluar, kamu ternampak ada perempuan setengah bugil, lari-lari, goncang semuanya. Kau tengokkan saat ketika itu naik langsung kamu kan seketika, betul ya Allah. Ada unsur kan? Tidak ada ya Allah. Betul kan kamu terbabit? Iya ya Allah. Satu persatu Allah ungkit kesalahan-kesalahan. Depan neraka jahanam, cukup mengancam dan mencabar. Sebelah kanan amal ibadah yang dilakukan, sebelah kiri kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan. Jadi baginda betul-betul risau bagaimana agar dengan aku dapat menyelamatkan umatku. Maka Nabi kita sarankan kepada kita semuanya, selamatkan, elakkan, jauhkan diri kalian daripada api neraka yang walaupun hanya dengan sebelah buah kurma. Kenapa? Sebab karena kamu meminta dan memohon kepada Allah yang maha perkasa dan juga pada Allah yang maha hebat, yang walaupun sekecil itu tapi Allah akan lipat gandakan pahalanya, karena dengan ketulusanmu, keikhlasanmu, kebaikanmu. Makanya itu dengan kita jangan ada rasa segan-segannya untuk membantu dan juga untuk menolong orang lain yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man shallal baradaini, barang siapa melaksanakan dua sembahyang di waktu sujud. Al-baradaini artinya asar dengan subuh. Muslimat usahakan, muslimin kawankan pun juga upayakan. Jangan tidak boleh kita kena boleh. Jadi bagaimana agar boleh kita latih, bagaimana agar boleh kita cari suasana, bagaimana agar boleh kita target, bagaimana agar boleh kita sanksi, bagaimana agar boleh dengan kita benar. Kalau sampai ada sembahyang asar atau subuh